Perhatikan, yang akan rutin tadi itulah membaca doa ketika mulai berangkat, kemudian memperbanyak doa selama perjalanan. Yang ketiga adalah ketika perjalanan itu posisi yang menanjak, memperbanyak takbir. Dan ketika posisinya menurun, kita memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, peserta Palanta Dakwah yang ke-84, alhamdulillah menyambung apa yang disampaikan oleh Ustaz Fauzan. Mumpung kita masih memulai perjalanan, belum lama ya, mungkin sekitar 3 jam. Maka tausiah kali ini mengingatkan kita untuk adab-adab safar, adab-adab di dalam perjalanan. Nah, apa adab pertama, yaitu ketika kita menaiki kendaraan kita membaca doa safar yang tadi Ustaz Ilyas baca sebelum kita naik bis tadi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Intinya apa? Kita memohon kepada Allah supaya Allah menundukkan kendaraan yang kita tumpangi tadi. Kemudian kita disampaikan kepada tujuan kita. Kemudian sambungan doanya itu adalah Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa. Jadi kita memohon kepada Allah dalam safar kita itu adalah dalam rangka kebaikan dan ketakwaan. Kemudian dilindungi dari segala kesusahan dan kesulitan. Yang kedua, adab dalam safar itu adalah kita ya bertakbir dan bertasbih seperti kata Ustaz Fauzan tadi. Dalam sebuah hadis dikatakan idza kunna sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Dan apabila kami perjalanan itu mendaki, kita memperbanyak takbir. Dan ketika perjalanan itu menurun, kita memperbanyak subhanallah, tasbih. Nah, jadi ini adalah adab diantara safar. Dan yang ketiga, memperbanyak doa. Tadi Ustaz Fauzan sudah sampaikan juga bahwasanya 3 doa yang tidak tertolak. Pertama adalah doa orang yang terzalimi. Yang kedua, doa orang yang safar. Yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya. 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa yang mustajab. Yang keempat, ini mungkin yang sedikit mungkin baru kita dengar adalah bahwasanya melantunkan syair dan puisi itu dibenarkan. Asalkan apa yang diungkapkan dalam syair dan puisi itu adalah kalimah thayyibah, bukan kalimah maksiyah. Ya, karena dalam suatu riwayat disebutkan dalam perjalanan ke Khaybar itu ada salah seorang sahabat memanggil Amir bin Aqwa. Amir bin Aqwa ini pintar dalam bersyair. Wahai Amir, coba kamu bacakanlah syair-syair yang kamu miliki. Maka kemudian Amir bin Aqwa berdiri, ya, dia menyampaikan syairnya. Disebutkan di sini, ya Allah, jika tidak karena Engkau pasti kami tidak pernah mendapat petunjuk, ya, dan tidak pula kami bersedekah dan tidak pula kami solat. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa tadi itu yang baca puisi, kata Nabi. Maka disebutkan itu adalah Amir bin Aqwa. Apa kemudian kata Rasulullah? Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Artinya membaca syair yang baik, ya, kalimat yang baik, mungkin juga nasyid, ya, kalau hari ini itu juga sesuatu yang dibenarkan. Yang tidak dibolehkan adalah lagu-lagu yang membawa kepada maksiat, membawa kepada hal-hal yang melenakan dan menjauhkan kita daripada zikrullah. Nah, yang kelima, adab-adab safar itulah kita beristirahat. Ya, kalau dulu mungkin beristirahat itu juga memberikan ruang kepada binatang tunggangan itu untuk juga beristirahat, dan bagi kita mungkin kendaraan supaya mesinnya juga ada fase istirahat. Dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Ketika safar ada waktu-waktu tertentu yang disediakan untuk beristirahat. Dan kita alhamdulillah per 3 jam tadi kita sudah bicarakan, kita akan berhenti itu dalam salah satu juga tidak sekedar keperluan kita, tapi ternyata itu juga melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu ada 5 adab-adab safar yang perlu kita perhatikan. Yang akan rutin tadi itulah membaca doa ketika mulai berangkat, kemudian memperbanyak doa selama perjalanan. Yang ketiga adalah ketika perjalanan itu posisi yang menanjak, memperbanyak takbir. Dan ketika posisinya menurun, kita memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 5 adab-adab safar ini bisa kita pergunakan selama perjalanan, mumpung kita masih baru memulai dan banyak peluang kita untuk berdoa. Jadi segala hajat yang ingin kita fikirkan mungkin di pekan baru, gak khusyuk mungkin solatnya atau belum ketemu waktu-waktu yang diijabah, maka ini sepanjang jalan kita pergi ke Sumbar dan balik lagi ke Pekanbaru, ini kesempatan bagi kita untuk menyampaikan hajat dan keinginan kita kepada Allah SWT. Karena salah satu yang disebutkan Nabi SAW, doa yang tidak akan tertolak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita gunakan dan kesempatan ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah SWT mengijabah doa kita, memudahkan segala urusan kita, dan menyampaikan kita segala
hajat dan keinginan kita cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.